Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas ataupun melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ukuran dispersi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan ukuran dispersi data tunggal yang meliputi jangkauan, rata deviasi, kemudian variansi, dan standar deviasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita juga akan sama membahas hal yang sama, tetapi pada ranah yang berbeda. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas pada data tunggal, pada kesempatan hari ini kita akan membahas pada data bergolong. Langsung saja untuk yang pertama terkait dengan jangkauan. Nah, di sini untuk rumus pada jangkauan, baik itu pada populasi maupun pada sampel adalah sama, yaitu di sini ada dua cara dalam mencari jangkauan pada populasi maupun sampel pada data bergolong. Yaitu yang pertama adalah selisih antara titik tengah pada interval kelas pertama dan titik tengah pada interval kelas terakhir. Terus yang kedua, selisih antara tepi bawah pada interval kelas pertama dan tepi atas pada interval kelas terakhir. Nah, dari sini saya ingatkan kembali bahwasannya selisih itu selalu bernilai positif. Jadi langsung pengurangannya itu ukuran ataupun nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil karena nilainya selalu positif. Nah, di sini ada keterangan lebih direkomendasikan untuk cara yang kedua. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat antara cara yang pertama dengan cara yang kedua, itu hasilnya atau hasil dari jangkauannya itu adalah lebih besar untuk cara yang kedua, yaitu selisih antara tepi bawah interval kelas pertama, berarti kan angka yang paling kecil, dan tepi atas pada interval kelas yang terakhir atau angka yang terbesar. Sehingga ketika itu dikurangi atau kita cari selisihnya, maka nilainya akan semakin besar. Nah, apa dampak dari nilai yang semakin besar dari jangkauan itu? Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya ketika jangkauannya semakin besar, maka datanya akan semakin menyebar. Maka dari itu, eh, di sini saya lebih merekomendasikan untuk cara mencari jangkauan menggunakan cara yang kedua. Tetapi pada materi-materi yang lain mungkin mahasiswa itu mencari di internet ataupun di buku-buku yang lain itu mungkin ada referensi yang menyatakan untuk cara yang pertama. Tetapi pada kesempatan ini, pada perkuliahan ini kita sepakati bahwasanya untuk jangkauan ini kita gunakan untuk rumus atau cara yang kedua. Selanjutnya untuk rata deviasi. Nah, di sini bisa mahasiswa lihat untuk rata deviasi pada data bergolong pada populasi maupun sampel bila dilihat berdasarkan rumusnya itu sama ya. Jadi yang membedakan hanyalah perlambangannya saja. Kalau pada populasi untuk reratanya dilambangkan dengan mu, sedangkan pada sampel reratanya dilambangkan dengan X bar. Nah, untuk selebihnya itu sama rumusnya, yaitu RD sama dengan sigma FI mutlak XI dikurangi X bar atau mu dengan K atau I itu berjalan dari 1 sampai dengan K dibagi dengan FI. Di mana untuk keterangannya RD di situ menyatakan rata deviasi, kemudian XI itu adalah titik tengah pada interval kelas ke I. Nah, di sini bisa mahasiswa buka file pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang membedakan pada kesempatan ini dengan kesempatan sebelumnya atau pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya, kalau pada pembahasan
ukuran dispersi pada data tunggal, XI itu kan menyatakan datum ke I atau datum tertentu. Tetapi pada ukuran dispersi data bergolong di sini, XI-nya bukan menyatakan datumnya, tetapi menyatakan titik tengahnya. Mengapa menggunakan titik tengah? Karena di sini kita menggunakan data bergolong, otomatis kita menggunakan tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, karena di situ kita datanya belum tahu datanya berapa saja, kita hanya mengetahui batas atas dan batas bawah serta frekuensi dari setiap kelasnya, maka kita harus mencari nilai yang mewakili dari interval kelas tersebut sehingga kita menggunakan titik tengah. Jadi bedanya antara data tunggal dan data bergolong dari ukuran dispersi di sini seperti itu. Jadi kalau pada data tunggal XI-nya menyatakan datum ke I, sedangkan pada data bergolong XI-nya itu menyatakan titik tengah pada interval kelas ke I. Sedangkan untuk FI itu menyatakan frekuensi pada interval kelas ke I, di mana untuk I itu berjalan dari 1 sampai dengan K, di mana K menyatakan banyaknya interval kelas. Untuk sigma FI, di mana I berjalan dari 1 sampai K, itu sama saja dengan N besar, yang menyatakan banyaknya nilai data atau total semua frekuensi. Sedangkan untuk mu, itu adalah rata pada populasi, sedangkan X bar adalah rata pada sampel. Selanjutnya variansi. Nah, di sini ada dua rumus, yaitu untuk variansi data bergolong pada populasi dan yang kedua adalah pada sampel. Nah, di sini kalau mahasiswa lihat ada sedikit perbedaan terkait dengan rumusnya, yaitu kalau pada populasi variansinya dilambangkan dengan tau kuadrat atau sigma kuadrat, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Selain itu perbedaannya kalau pada populasi reratanya dilambangkan dengan mu, kalau pada sampel reratanya dilambangkan dengan X bar. Sedangkan untuk pembaginya pada populasi dilambangkan dengan N besar, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan N dikurangi 1. Jadi, apa bedanya antara populasi dengan sampel? Kalau pada populasi itu menggunakan N besar, sedangkan pada sampel menggunakan N dikurangi 1. Jadi di sini dalam pembelajaran statistik yang murni terkait dengan cara menemukan rumus, kalau pada sampel itu mengapa menggunakan N dikurangi 1? Karena supaya nanti diperoleh penduga yang tak bias. Apa penduga yang tak bias? Jadi penduga yang menyatakan nilai yang sebenarnya. Bias itu kan berarti kan samar-samar kan. Kalau tak bias itu kan berarti nilai yang tidak samar atau nilai yang lebih tepat. Sehingga kalau pada sampel itu kita menggunakan N dikurangi 1. Nah, terkait dengan pembahasan ini, saya rasa pada kesempatan ini tidak perlu kita bahas. Karena kita fokusnya bukan cara mencari rumus, tetapi cara penerapan rumusnya. Nanti kalau mahasiswa pengen mengetahui, mungkin di kesempatan yang lain kita bisa belajar karena memang bukan ranahnya mahasiswa untuk memahami ini karena kalau untuk cara menentukan rumusnya ini kita akan bahas biasanya pada perkuliahan statistik yang murni jadi cara-cara menemukan rumus dan lain sebagainya tapi pada kesempatan ini kita kan hanya membahas cara penerapan dari rumus yang telah ada di sini. Nah, selanjutnya terkait dengan rumus-rumusnya pada populasi maupun pada sampel bisa mahasiswa lihat pada slide. Sedangkan untuk keterangannya yaitu di sini untuk sigma kuadrat maupun S kuadrat itu menyatakan dengan variansi yang membedakan hanya letaknya yaitu pada populasi ataupun pada sampel. Selanjutnya untuk XI itu sama yaitu titik tengah pada interval kelas ke I. Untuk FI itu adalah frekuensinya pada interval kelas ke I. I itu menyatakan dari 1 sampai dengan K, di mana K itu menyatakan banyaknya interval kelas.
dan sigma Fi, di mana I berjalan dari 1 sampai K, itu menyatakan N besar atau N kecil yang menyatakan banyaknya nilai data atau total semua frekuensi kelas. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya standar deviasi di sini cara menentukan yaitu tinggal kita akarkan saja. Kita tentukan akar dari variansinya. Jadi untuk menentukan standar deviasi di sini kita harus tahu dulu variansinya. Jadi apakah bisa kita menentukan standar deviasi atau deviasi baku ketika belum diketahui variansinya? Itu tidak bisa. Jadi untuk menentukan standar deviasi atau deviasi baku di sini kita harus mencari variansinya terlebih dahulu, baik pada populasi maupun pada sampel sesuai dengan soal yang ditanyakan. Nah, setelah mengetahui variansinya, barulah kita bisa mencari standar deviasinya dengan menentukan akar dari variansi yang ditanyakan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas terkait dengan rumus-rumus jangkauan, rata deviasi, variansi, dan standar deviasi pada data bergolong, kita langsung terapkan pada contoh soal agar lebih memahamkan atau memberikan pemahamannya lebih kepada mahasiswa terkait materi pada kesempatan hari ini. Nah, di sini pada slide ada contoh soal yaitu diketahui berat badan sekelompok siswa tampak seperti pada tabel distribusi frekuensi berikut. Data berupa data sampel. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya datanya adalah data sampel sehingga nanti terkait dengan apa yang ditanyakan kita menggunakan rumus-rumus pada data sampel. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 interval kelas, yaitu untuk interval kelas yang pertama 60 sampai 64 dengan frekuensinya adalah 5. Kemudian kelas yang kedua yaitu 65 sampai dengan 69 ada frekuensinya 8, 70 sampai dengan 74 ada 4, 75 sampai dengan 79 ada 2, dan yang terakhir adalah 80 sampai dengan 84 ada 1 frekuensinya. Sehingga kalau kita jumlahkan untuk frekuensinya adalah 5 ditambah 8, 13, 13 tambah 4, 17, 17 tambah 2, 19, 19 tambah 1, 20. Jadi N besarnya atau total dari frekuensinya adalah 20. Nah, dari yang diketahui itu kita diminta untuk mencari nilai dari jangkauan, rata deviasi, variansi, dan standar deviasi. Untuk penyelesaian pada soal tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar lebih memudahkan kita dalam menentukan atau menyelesaikan soal tersebut, kita diminta untuk membuat tabel kerja terlebih dahulu. Nah, di sini untuk kolom yang pertama, informasinya masih sama, yaitu terkait dengan yang diketahui, yaitu terkait dengan berat badan pada satuan kilogram. Di sini terdapat 5 kelas, yaitu kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian ada XI. XI itu sesuai dengan yang di awal tadi adalah menyatakan titik tengah. Jadi bagaimana cara menentukan titik tengahnya? Misalnya kita akan membahas untuk X1. Jadi tinggal kita jumlahkan batas atas dan batas bawah dari interval kelas tersebut kemudian dibagi dengan 2. Karena pada X1 atau interval kelas ke-1 yaitu berarti 64 ditambah 60 dibagi 2 sehingga diperoleh 124 dibagi 2 sama dengan 62. Nah, begitu seterusnya untuk X2 sampai dengan X5.
Selanjutnya untuk FI itu menyatakan frekuensi untuk setiap interval kelasnya yaitu ada 5, 8, 4, 2, 1 sehingga diperoleh untuk nilai dari N itu adalah 20. Nah, kemudian untuk FIXI. Jadi FIXI di sini caranya adalah tinggal kita mengalihkan saja nilai dari F dan X yang bersesuaian. Misalnya untuk F1X1 di sini kita peroleh nilainya kan 310. Berarti di sini diperoleh dari F1 yaitu 5 dikali dengan X1 adalah 62 sehingga diperoleh 310. Sedangkan untuk F2X2 di sini berarti diperoleh nilai dari F2 adalah 8 dikali dengan X2 adalah 67 sehingga diperoleh 536. Begitu seterusnya sampai dengan interval kelas kelima. Nah, setelah diperoleh semuanya, kita tentukan sigma dari FIXI atau jumlahnya sehingga diperoleh 1370. Nah, setelah kita peroleh itu, barulah kita bisa menentukan nilai dari reratanya atau rata-ratanya. Di sini kita menggunakan X bar karena di awal tadi untuk yang data diketahuinya adalah data pada sampel. Sehingga tinggal kita cari untuk X bar-nya yaitu sigma FIXI dibagi dengan total frekuensinya atau N-nya yaitu 20 sehingga diperoleh 1370 dibagi dengan 20 yaitu hasilnya 68,5. Jadi di sini kita peroleh dari 1370 dibagi dengan 20. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nilai dari XI kuadrat. Nah, di sini karena ada tanda kuadrat, maka kita tinggal mengkuadratkan saja nilai dari XI yang bersesuaian. Misalnya, di sini kita peroleh 3844. Nah, ini kita peroleh dari nilai dari X1 kuadrat. X1-nya 62, berarti 62 kuadrat. Hasilnya seperti pada slide. Untuk kelas yang kedua, berarti diperoleh dari 67 kuadrat. Interval kelas ketiga dari 72 kuadrat. Interval kelas keempat diperoleh dari 77 kuadrat. Interval kelas yang terakhir diperoleh dari 82 kuadrat. Jadi untuk operasi hitungnya mahasiswa boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi biar untuk memudahkan. Kalau misalkan mahasiswa secara manual itu nggak apa-apa, cuma nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu saya sarankan boleh menggunakan alat bantu, mungkin berupa kalkulator ataupun HP untuk memudahkan dalam perhitungan saja. Yang penting mahasiswa itu paham dari apa yang kita bahas ini. Selanjutnya, untuk FI/XI kuadrat. Berarti tinggal kita kalikan saja FI dengan XI kuadrat yang bersesuaian. Misal, untuk yang kelas pertama di sini. Berarti untuk F1X1 kuadrat, itu kita peroleh dari nilai dari F1-nya adalah 5 dikali X1 kuadrat, yaitu 3844. Sehingga diperoleh 19220. Begitu seterusnya untuk interval kelas kedua sampai dengan interval kelas ke-5. Kemudian paling akhir kita tentukan nilai dari sigmanya sehingga diperoleh 94450. Selanjutnya, nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwasanya untuk nilai mutlak itu hasilnya adalah selalu positif. Jadi konsep nilai mutlak adalah selalu membuat positif dari hasil yang positif maupun hasil yang negatif. Jadi misalnya untuk yang pertama di sini, untuk interval kelas yang pertama, berarti untuk nilainya yaitu
Misal saya taruh di atas di sini ya, biar memudahkan. Mutlak X1 dikurangi X bar. Untuk X1-nya adalah 62, kemudian X bar-nya adalah 68,5. Kita mutlakkan. Berarti kan hasilnya mutlak dari negatif 6,5. Nah, karena di sini konsep mutlak itu adalah selalu membuat positif, karena di sini negatif, maka hasilnya langsung kita ubah menjadi positif. Karena sifat dari nilai mutlak itu adalah membuat hasil dari operasi hitung selalu positif, seperti itu. Nah, lebih lanjut, kalau mahasiswa ingin mempelajari nilai mutlak di sini, mahasiswa harus mengingat kembali materi-materi mungkin pada tingkatan SMA itu saya lupa untuk kelas berapanya, mungkin kelas 1, 2, atau 3 kita sudah membahas terkait dengan nilai mutlak ini. Nah, begitu seterusnya untuk interval kelas yang kedua sampai dengan interval kelas yang kelima. Dan yang terakhir itu adalah FI dikali mutlak XI dikurangi X bar. Jadi di sini tinggal kita mengalihkan saja FI dikali dengan eh, mutlak dari XI dikurangi X bar yang bersesuaian. Jadi dari sini misalkan untuk kelas yang pertama, berarti F1-nya adalah 5 dikali mutlaknya tadi adalah 6,5. Sehingga diperoleh 32,5. Begitu seterusnya untuk interval kelas yang kedua sampai dengan interval kelas yang terakhir. Setelah itu, yang terakhir tinggal kita cari sigmanya. Sehingga diperoleh 89. Nah, dari sini semua informasi sudah kita peroleh dan bisa mahasiswa lihat untuk kolom-kolom tertentu, misalnya untuk XI kuadrat dan untuk sigma, untuk mutlak XI dikurangi X bar, itu kita tidak mencari sigma atau kita tidak mencari jumlahnya. Nah, mengapa demikian? Karena itu tidak kita butuhkan. Tidak kita butuhkan dalam eh, mencari jangkauan, rata deviasi, variansi maupun standar deviasinya tidak kita perlukan sehingga tidak perlu kita cari. Jadi semua ini yang kita cari ini adalah nilai-nilai yang akan kita gunakan atau kita substitusikan pada rumus yang telah kita peroleh. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita mencari hasilnya dari substitusi nilai-nilai pada tabel yang awal tadi. Untuk yang pertama terkait dengan jangkauan. Jadi sesuai yang kita bahas tadi, untuk jangkauan di sini kan ada dua cara. Yaitu yang pertama adalah kita menentukan nilai tengahnya ya. Jadi biar di sini saya gunakan dua-duanya agar mahasiswa bisa melihat apakah perbedaannya gitu loh. Nah, untuk yang pertama di sini, jangkauan yang pertama ini kita menggunakan selisih antara titik tengah kelas yang pertama dengan kelas yang terakhir. Untuk kelas yang pertama itu titik tengahnya adalah 62 dan kelas yang terakhir adalah 82. Ini bisa mahasiswa lihat pada slide sebelumnya ya, sehingga diperoleh 20. Nah, sedangkan untuk yang kedua, jangkauan yang kedua, di sini kita menggunakan selisih antara tepi bawah kelas yang pertama, berarti ini, dan tepi atas kelas yang terakhir. Ingat cara penentuannya, kalau tepi bawah untuk bilangan bulat di sini kita bahasnya ya. Untuk tepi bawah itu kan batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan untuk tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, sehingga diperoleh sesuai pada slide ini, kemudian tinggal kita kurangkan, hasilnya adalah 25. Jadi kalau kita bandingkan antara 20 dan 25 itu kan jelas lebih banyak 25, sehingga jangkauannya lebih besar, menyebabkan datanya lebih menyebar. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kedua atau yang bagian B, poin B, kita diminta untuk menentukan rata deviasinya. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat pada slide. Nah, untuk sigma FI dikali mutlak XI dikurangi X bar itu kan sudah ada pada eh, tabel kerja tadi. Dibagi sigma FI juga sudah ada pada tabel kerja, sehingga tinggal kita substitusikan saja nilainya, yaitu diperoleh 89 dibagi dengan 20, sehingga hasil akhirnya adalah 4,4.
45. Sedangkan untuk yang C yaitu S kuadrat atau variansinya, jadi tinggal kita substitusikan kembali. Untuk N-nya itu adalah 20, kemudian sigma FIXI kuadratnya itu adalah 94450 dikurangi sigma FIXI dikuadratkan, yaitu 1370 dikuadratkan dibagi N-nya 20, N dikurangi 1, berarti 20 dikurangi 1 itu kan sama dengan 19. 20 dikurangi 1 kan sama dengan 19. Tinggal kita hitung, kita komputasi sehingga diperoleh 12100 dibagi 380 dan hasil akhirnya adalah 31,842. Jadi di sini mungkin nanti jawaban mahasiswa ada sedikit yang berbeda terkait dengan pembulatan. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator atau alat hitung yang lainnya, nanti kan pasti komanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi kita sepakati saja untuk mata kuliah ini pembulatannya kalau bisa 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Jadi biar lebih memudahkan untuk menghitungnya seperti itu ya. Dan nanti terkait dengan bagaimana aturan dalam pembulatan bilangannya bisa mahasiswa pelajari kembali pada tingkatan SMA atau mencari informasi-informasi pada Google terkait dengan cara pembulatan bilangan seperti itu. Dan yang terakhir, menentukan standar deviasi atau deviasi bakunya, yaitu tinggal kita akar dari nilai variansinya, yaitu akar dari 31,842 sehingga diperoleh 5,605. Jadi dari sini terlihat jelas bahwasanya dengan menggunakan tabel kerja kita lebih simpel dalam mencari hasilnya dan tidak memakan tempat yang terlalu banyak. Nah, yang terakhir, setelah kita membahas semuanya terkait dengan eh, pemahaman, terkait dengan rumusnya, kemudian sudah kita terapkan dalam contoh soal. Sekarang di sini ada soal latihan, dan ini adalah tugas dari mahasiswa untuk mencoba berlatih agar pemahamannya terkait dengan materi hari ini bisa lebih baik. Nah, di sini jelas tertulis bahwa diketahui data tinggi badan sekelompok siswa tampak seperti pada tabel distribusi frekuensi berikut merupakan data sampel. Jadi nanti mahasiswa gunakan rumus-rumus pada sampel. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 interval kelas. Dengan frekuensinya bisa dilihat pada slide, sedangkan untuk jumlahnya adalah 4 tambah 7, 11, 11 tambah 4, 15, 15 tambah 8, 23, 23 tambah 3, 26 tambah 5 itu adalah 31. Jadi untuk frekuensinya adalah 31. Frekuensi total maksudnya ya. Nah, dari situ kita diminta untuk menentukan nilai dari jangkauannya, kemudian nilai dari rata deviasinya, kemudian dari variansinya, dan yang terakhir adalah standar deviasinya. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat pada materi yang awal-awal tadi, bisa dipelajari dulu, kemudian coba diterapkan rumus-rumus tersebut pada soal ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.